Saya seorang kepala sekolah. Pada SK pembagian tugas saya tidak memiliki jam mengajar. Apa yang harus saya lakukan? TMT pertama saya sebagai guru adalah tahun 2014, tapi di SIM PKB tertulis 2019. Padahal di Dapodik sudah benar yaitu tahun 2014. Apakah nanti bermasalah? Pada SIM PKB diminta upload SK pengangkatan pertama. Status saya saat ini adalah CPNS, sedangkan pada saat pretest saya berstatus guru non PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, dengan dikeluarkannya surat dari Ditjen GTK nomor 0422/B2/GT 2021 tertanggal 17 Februari 2021 perihal pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021 itu memunculkan banyak sekali pertanyaan ya, baik itu terkait dengan mekanisme pemberkasan, baik detail-detail permasalahan yang sifatnya teknis maupun tidak teknis. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini channel calon guru itu akan menyajikan yaitu sebuah hasil diskusi dan tanya jawab antara LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah yang diadakan pada tanggal 25 Februari tahun 2021 kemarin. Dan dengan saya berikan konten ini, semoga nanti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang ingin untuk melakukan pemberkasan dan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya sehingga nanti jika ada update video terbaru maka nanti teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Dan silahkan teman-teman bagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain, semoga nanti bisa memberikan pencerahan sobat semuanya. Menyikapi hal tersebut di atas tadi teman semuanya, LPMP Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 telah mengadakan Zoom meeting ya bersama Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah, yang hasilnya dapat kami informasikan melalui konten ini ya. Perlu kami sampaikan bahwa pertemuan tersebut itu tidak langsung berfokus pada pembahasan ketentuan umum yang tentunya sudah bisa dipedomani dengan membaca surat dari Direktorat Jenderal GTK yang sudah beredar sebelumnya. Pertemuan bersama LPMP ini adalah upaya merangkum beberapa permasalahan, beberapa solusi-solusi yang mungkin dilakukan saat ini. Hasilnya kami susun dalam bentuk tanya jawab sederhana yang semoga nanti dapat memudahkan penyatuan pemahaman kita bersama terkait persiapan pelaksanaan PPG tahun 2021 teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama ditanyakan, apa itu seleksi akademik, seleksi administrasi, dan verifikasi validasi atau verval ulang? Kemudian dijawab, seleksi akademik adalah tes kemampuan akademik awal yang digunakan untuk menyeleksi apakah seseorang berhak mengikuti PPG atau tidak. Dulu itu biasa disebut sebagai pretest atau pretest PPG ya. Kemudian seleksi administrasi adalah proses verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk mengikuti PPG atau bisa disebut dengan pemberkasan. Kemudian verval ulang adalah pemeriksaan ulang terhadap dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan dan pernah diupload sebelumnya. Mudahnya disebut sebagai cek ulang berkas ya. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa sajakah yang bisa mengikuti seleksi administrasi dan validasi ulang PPG tahun 2021? Kemudian dijawab, guru yang lulus seleksi akademik pada tahun 2019, guru yang lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2017 sampai 2018 dan belum terpanggil sebagai PPG tahun 2020. Kemudian pertanyaan nomor 3, saya lulus pretest tahun 2017 dan 2018 tapi tidak melakukan upload berkas. Apakah saya bisa ikut seleksi akademik tahun ini? Dijawab, saat ini panjenengan belum bisa diikut sertakan. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengetahui apakah saya berhak atau tidak mengikuti PPG tahun 2021? Dijawab,
Silahkan buka akun SIM PKB-nya. Apabila ada pemberitahuan untuk mengikuti seleksi administrasi, bisa dipastikan panjenengan adalah calon peserta. Apabila tidak ada pemberitahuan apapun, ya artinya panjenengan bukan calon peserta. Cukup jelas kan? Kemudian pertanyaan nomor 5. Apakah proses seleksi akademik memerlukan pengumpulan berkas fisik? Kemudian dijawab, tidak. Semua proses dilakukan secara digital melalui akun SIM PKB masing-masing peserta. Kemudian pertanyaan nomor 6 ditanyakan, apakah proses verifikasi berkas dilakukan oleh admin Dinas Pendidikan? Dijawab, tidak. Proses verifikasi dan seleksi akan dilakukan oleh tim verifikator pusat. Pertanyaan nomor 7. Misalnya saya keliru melakukan upload berkas di luar yang dipersyaratkan, bagaimana? Dijawab, akan muncul pemberitahuan di akun SIM PKB panjenengan dengan status berkas dikembalikan. Proses upload dan perbaikan akan berlangsung antara tanggal 22 Februari sampai tanggal 7 Maret 2021. Selama rentang waktu tersebut, kami sarankan untuk selalu memantau akun SIM PKB masing-masing sehingga panjenengan mengetahui apabila diminta untuk perbaikan berkas. Pertanyaan nomor 8. Pada SIM PKB diminta upload SK pengangkatan pertama. Status saya saat ini adalah CPNS, sedangkan pada saat pretest saya berstatus guru non-PNS. Berkas apa yang saya upload? Dijawab, SK pengangkatan pertama yang dimaksud adalah SK yang mengangkat panjenengan menjadi guru untuk pertama kalinya. Apapun status kepegawaiannya dan bisa digunakan saat pretest. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah panjenengan sudah menjadi guru atau belum pada tahun 2015 itu. Silakan dilihat persyaratan poin A1D Surat Ditjen GTK nomor 0422-B2-GT-2021. Kemudian pertanyaan nomor 9. Status saya CPNS dan saya belum menerima SK pembagian tugas untuk saat ini. Berkas apa yang saya upload? Kemudian dijawab, silahkan upload SK pembagian tugas tahun 2018, 2019, dan 2019-2020 untuk menunjukkan bahwa panjenengan benar aktif mengajar dalam 2 tahun ini. Pertanyaan nomor 10. Tanya, saya seorang CPNS belum memiliki SK kenaikan pangkat dalam 2 tahun terakhir. Apa yang harus saya lakukan? Dijawab, cukup upload SK CPNS saja. Kemudian nomor 11. Tanya, saya seorang kepala sekolah, pada SK pembagian tugas saya tidak memiliki jam mengajar. Apa yang harus saya lakukan? Dijawab, cukup upload SK kepala sekolah menyambung dengan SK pembagian tugas pada kolom upload SK penugasan untuk menunjukkan bahwa panjenengan berstatus sebagai kepala sekolah. Nomor 12 ditanyakan, berapa batasan ukuran file yang bisa diupload melalui SIM PKB? Dijawab, 1,5 MB. Ini sudah dijelaskan di akun SIM PKB masing-masing. Pertanyaan nomor 13. Tanya, SK penugasan dari sekolah kami jumlahnya berlembar-lembar, padahal batasan upload dokumen 1,5 MB. Bagaimana cara uploadnya? Dijawab, cukup scan dan upload pada bagian konsideran SK dan halaman di mana nama panjenengan tercantum. Jangan lupa untuk men-highlight stabilo nama panjenengan. Kemudian nomor 14 ditanyakan, saya guru yayasan yang SK pengangkatan sebagai GTY hanya diterbitkan sekali saja, padahal ada syarat untuk. Pertanyaan nomor 14. Tanya, saya guru yayasan yang SK pengangkatan sebagai GTY hanya diterbitkan sekali saja, padahal ada syarat untuk mengupload SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Kemudian dijawab, cukup upload 1 SK yang panjenengan miliki tersebut. Pertanyaan nomor 15. TMT pertama saya sebagai guru adalah tahun 2014, tapi di SIM PKB tertulis 2019. Padahal di Dapodik sudah benar yaitu tahun 2014. Apakah nanti bermasalah? Kemudian dijawab, tidak. Tim verifikator pusat sudah memiliki data lulusan pretest 2017, 2018, dan 2019 yang nantinya akan digunakan sebagai data pembanding dan referensi.
Pertanyaan nomor 16 ditanyakan, NUPTK saya sudah terbit tetapi belum tercantum pada data SIM PKB saya. Apakah saya bisa tetap mengikuti seleksi PPG 2021? Jawabannya adalah bisa. Pertanyaan nomor 17, saya seorang guru non-PNS di sekolah negeri, apakah saya boleh mengupload SK pengangkatan dari kepala sekolah saat ini? Dijawab boleh, tapi pastinya akan dikembalikan atau ditolak. SK pengangkatan yang diakui untuk guru non-PNS sekolah negeri adalah yang minimal ditandatangani oleh kepala dinas. Pertanyaan nomor 18, saya guru yayasan, apakah SK pengangkatan saya sebagai guru wajib ditandatangani oleh ketua yayasan? Jawabannya adalah ya. Pertanyaan nomor 19 ditanyakan, ada beberapa data saya yang tidak sesuai antara SIM PKB dan Dapodik. Apa yang harus saya lakukan? Apakah data SIM PKB bisa diedit oleh admin dinas? Jawabannya, data SIM PKB tidak bisa dirubah kecuali melalui Dapodik. Silahkan dilakukan perbaikan oleh operator sekolah dan jangan lupa melakukan sinkron. Pertanyaan nomor 20. Ada beberapa data SIM PKB yang tidak bisa saya rubah melalui Dapodik. Utamanya data saat mengikuti pretest, contohnya mata pelajaran dan ijazah. Mengapa seperti itu? Jawabannya, data pada saat mengikuti pretest merupakan data dasar panjenengan sebagai calon peserta PPG 2021, sehingga tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Perbedaan data itu juga tidak mempengaruhi hak panjenengan untuk mengikuti PPG. Pertanyaan nomor 21 ditanyakan, saya guru SD dulu mengikuti pretest bahasa Inggris dengan berbekal ijazah S1 bahasa Inggris. Saat ini saya sudah memiliki S1 PGSD. Apakah saya boleh ikut PPG dengan mapel guru kelas SD? Dijawab tidak. PPG dilaksanakan sesuai mapel yang diikuti saat pretest dan secara teknis perubahan tidak mungkin dilakukan. Pertanyaan nomor 22. SK pembagian tugas yang diupload apakah harus per semester? Dijawab, pembagian tugas bisa dalam bentuk per semester maupun per tahun. Pertanyaan nomor 23 ditanyakan, dokumen yang harus saya upload terdiri dari 2 halaman atau lebih. Harus saya upload satu persatu bergantian atau bagaimana? Dijawab, scan menyambung dokumen tersebut dalam satu file, baru kemudian upload. Cara scan dokumen file secara menyambung bisa dipelajari di internet, baik itu Google maupun YouTube. Teman-teman, bagi kalian yang belum tahu bagaimanakah caranya menycan dokumen secara menyambung, sudah saya sediakan tutorialnya di deskripsi ya. Pertanyaan nomor 24 ditanyakan, saya baru saja mendapat SMS atau chat atau WA atau telepon yang mengaku dari LPMP dan Dinas Pendidikan untuk segera membayar dengan jumlah tertentu dengan demi kelancaran proses pendaftaran. Dijawab, abaikan saja. Proses seleksi administrasi, akademik, dan pelaksanaan PPG itu tidak dipungut biaya. Demikianlah teman-teman semuanya informasi terbaru terupdate yang saya dapatkan dari teman-teman yang ada di LPMP Jawa Tengah ya, yang baru saja itu melakukan sebuah konferensi via Zoom, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara umum yang ditanyakan oleh teman-teman yang saat ini sedang dalam rangka untuk menghadapi PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa, jika kalian merasa mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kalian terhadap video ini, silahkan kalian klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya, diaktifkan notifikasi loncengnya, dan juga silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan silahkan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar sebagai wujud absen kalian lolos atau tidak, berasal dari daerah mana. Oke, sampai jumpa sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.